Ini nggak ada yang mau bersedia nih, NTI. Ada nilai tambahan loh dari saya nanti. Mas Galih mungkin bisa kasih info untuk ketua kelasnya, Mas Galih. Kalau di prodi yang semester 1 dulu ada Mas Tommy, Pak Tunas, cuman sepertinya yang bersangkutan kurang aktif sekarang. Oke. Terus yang kira-kira Mas bisa nggak? Ya, yang aktif Mas Galih, Pak. Mas Gali bisa? Mas Galih. Iya, Mas Galih nih. Oh, Mas Farhan itu cocok Pak, sepertinya Pak. Mas Galih, Pak. Satu. Saya mau yang bersedia aja sih. Kira-kira nanti saya kasih nilai tambahan ya. Butuhnya berapa orang, Pak? Tugasnya ngapain Pak tadi Pak? Saya cuma minta tolong ini sih, pengumpulan tugas seperti itu ke satu orang aja. Untuk TI mungkin ada perwakilannya ke tadi kan untuk SI perwakilannya Mas Dani kan. Kalau TI siapa perwakilannya gitu. Nanti mungkin minta tolong dibuatin satu grup WhatsApp kali ya. Satu grup WhatsApp bisa digabung ini satu grup semua, atau boleh SI satu grup, TI satu grup gitu loh untuk mata kuliah ini. Kira-kira gimana? Ini mau digabung dalam satu grup WhatsApp atau bisa aja? Bisa aja kali ya, lebih baik ya. Udah, tolong buatin. Ini nomor saya catat ini. Itu nomor saya. Oke, ini ada yang bilang Telegram. Mau pakai Telegram atau mau pakai WhatsApp nih? Sepakat aja bersama. Halo teman-teman. Telegram nggak apa-apa Pak. Ya udah, tolong dibuatin grupnya ya. Invite di nomor saya juga itu. Untuk satu grup SI, satu buat grup TI ya. Jadi kalau untuk SI mungkin Mas Dani bisa bikin grupnya. Kalau untuk TI tadi apa? Belum ada ya? Ayo nih. Ditunjuk aja Pak Guru, nggak apa-apa, boleh. Tunjuk aja. Yang bersedia aja sih, saya lebih suka yang bersedia aja, nggak apa-apa. Mas Gali, gimana Mas Gali aja? Ya oke, nggak apa-apa lah. Ya udah, untuk TI ya. Tolong dibuat grupnya ya untuk untuk jurusan TI, terus untuk jurusan TI tolong dibuatin grupnya juga. Ya Pak. Terus saya mau nanya nih, di semester 1 ada mata kuliah pemrograman basis data nggak sih? Waktu sebelumnya? Nggak ada, Pak. Belum ada, ya? Pak. Oh, belum ada. Oh, jadi ini baru ya di semester 2 ya? Iya, Belum ada Pak, Iya, tapi baru, Pak. kalau tentang basis data pernah masuk ke MySQL kan di apa tuh? Di PPE, ya kalau nggak salah. MySQL sama SQLite. Iya. Pernah sih, Dengan Pak. Kenapa nggak dengar? dengan objek Pakai MySQL. Pemrograman basis datanya pernah? Ya dulu PPE ya, dulu itu berbasis event, pemrograman berbasis event, sempat sampai ke database juga tuh. Oh, bahasa pemrogramannya apa? Python ya waktu itu, ya Python. Oh, jadi pakai bahasa pemrograman Python, database-nya pakai MySQL gitu ya? Iya. Oh, ya, berarti ya udah di semester ini juga. Ada yang pakai SQLite juga sih. Tapi base-nya SQL ya? Ya, begitu. Ya udah, nanti kita di semester ini kita pakai, biasanya sih saya pakai Oracle sih, pakai Oracle untuk pemrograman basis data. Cuman
Hanya kita menggunakan MySQL aja untuk database-nya, terus kita pakai SQL York untuk editornya ya. Nanti saya share di grup, tolong buatin aja grupnya. Terus untuk pertemuan kali ini kita cuman ini aja sih, perkenalan aja sebentar. Mulai perkuliahan kita dimulai di minggu depan ya. Saya masih belum bikin materinya sih. Terus nah, saya share dulu ya. Untuk pembelajaran kita semester ini itu kita mengenal ini ya. Pertama itu materinya DBMS, nanti saya share juga lah ini di grup. Ini mata kita belajar DBMS, SQL. Nah, di sini kita menggunakan softwarenya SQL York dan MySQL ya. Dan berikutnya kita di pertemuan berikutnya kita belajar tentang merancang database ya. Boleh apa tuh pakai alternatifnya nggak? Boleh di Beaver mungkin? Di Beaver atau apa itu bacanya? Bisa buat alternatif nggak itu? Kenapa buat alternatif? Ini saya share screen kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, Mas tadi nanya buat alternatif database-nya gitu. Enggak, maksudnya alternatif SQL York-nya, apa GUI-nya. Boleh editornya. pakai Beaver nggak? Ya, boleh nggak? Editornya boleh, pakai apa aja boleh. Tapi saya masih udah lama sih, jujur saya udah lama sih nggak menggunakan MySQL, jadi kita mungkin belajar bareng-bareng juga ya. Mau editor apa aja sih sebenarnya sama aja, tapi saya dari sini mengikuti apa instruksi dari kampus menggunakan SQL Log dan MySQL sih. Emang kenapa Mas dengan SQL Log editornya? Enggak apa-apa sih, cuman The Beaver kan lebih apa ya namanya, cross platform, bener-bener cross platform gitu ya, walaupun agak lebih berat sih. Tapi bener-bener di semua cross platformnya ini maksudnya cross OS. Iya, bener-bener semua OS kan ya. Oh, tapi dia ini ya agak lebih berat. Windows base ya. Apa ya Windows base gitu ya, ada tampilan grafiknya ya, gitu ya. Apa? Pakai ada tampilan grafiknya ya. Iya, ada tampilan grafiknya. Cuman emang karena pakai Java ya kalau nggak salah ya, itu agak dikit lebih berat lah menurut saya. Nah, kalau lebih berat ini kan mungkin nggak semua teman-teman punya laptop atau PC yang kuat kali ya, atau gimana. Saya juga nggak pernah tahu nih SQL ini ringan atau gimana. Nanti saya coba dulu di tempat saya kabarin. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau pakai itu juga, kalau di Mas sendiri mau pakai itu juga. Oke. Terima kasih, Pak. Dan sebelum Pak, kalau tadi saya lihat absennya nyontek sedikit tuh Pak, itu absennya berurutan alfabet kan ya Pak? A, B, C, D, nama-nama mahasiswanya Pak. Di sini saya dapat absen untuk ini SI ya, mau nanya yang mana Mas? Oh iya Pak, saya kira tadi tipe nama saya. Maaf Pak. Mas anak SI? Iya Pak. Ini absensi yang dikasih ke saya. Oh iya Pak, sebenarnya tadi ada yang mau nanya cuman agak rancu. Kalau di matkul ini Pak, aplikasi yang dipakai itu bisa dipakai di semua sistem operasi kan Pak? Soalnya saya pakai Linux Pak. Nah, saya coba cari tahu dulu ya, ada nggak SQL untuk yang base-nya Linux ya, atau yang base-nya Unix system ya. Itu kan Linux kan Unix system kan. Baik Pak. Kalau saran saya sih biasakan pakai Windows aja dulu, biar seragamnya semua pakai Windows gitu. Pak, yang tadi itu apa, The Beaver itu sebenarnya bisa semua OS Pak. Jadi mau pakai Unix apa pakai Linux, mau pakai apa sih namanya, macOS,
boleh. Atau Iya. FreeBSD juga ada kalau nggak salah ya, FreeBSD ada nggak sih? Ada kayaknya nih. Yang penting ada Java-nya aja, ada JDK-nya aja. Ya maksud saya biar seragam aja kita semuanya pakai editornya apa gitu loh. Ya, saya udah hapus soalnya udah ini udah nggak ada Windows sekarang. Terlalu betah pakai KDE. Gimana nih teman-teman yang lain? Ya udah kali. Ngikutin aja sih Pak, kalau saya ngikutin aja. Tetap ajar pakai skill yoga aja nggak apa-apa kali Pak. Kalau gini aja, kalau Mas udah terbiasa pakai itu, ada mentahannya nggak? Sini gimana Pak? Mentahan installernya? Ya ada di. Yang jalan di download-nya. Linux atau yang jalan di Windows gitu loh. Jadi Ya kita ada di webnya. nyari untuk di-download lagi gitu kan. Ada. Di web resminya sih. Saya juga Mas. biasanya download dari repo. Saya Oke. nggak dari web resmi. Saya install dari Play Store-nya lah. Boleh di-share nggak Mas? Atau kita pakai itu aja kali ya? Apa tadi boleh di-chat di sini nggak di tempat chattingnya? Atau Sama gini, versi-versinya. The Beaver itu dia kan open source, jadi ya ada. Saya juga biasanya lihatnya di ini sih di web resminya. Kalau install saya biasanya dari ini repo ya itu gitulah, dari repo. Nggak ada Repo langsung dari sistemnya, dari Unix-nya, dari Linux-nya langsung ya, install ke situnya ya. Iya. Reponya Iya, ya. kalau saya kalau mau download ya bisa aja ke web resminya sih. Ini ada. Yang itu ya. Saya share link-nya aja ya. RPM. Oh ada nih, ada 64 bit. Kayaknya nggak semua pakai Linux dari sini. Ya, ya Jalan maksudnya. Linux juga ya. Ya udah Jadi boleh. opsional gitu jadi Pak. Nah ini ada yang pakai SQL York loh. Ya udah gini aja deh. Saya sih rekomendasi karena di sini dari kampus mintanya SQL York, ya udah kita pakai SQL York ya. Tapi kalaupun ada yang pakai di Beaver, ya silahkan ya. Itu kan cuma masalah editornya kan, tapi kan kita pakai database-nya kan ya. Jadi ya bebas-bebas aja sih. Gitu ya. Nah, ini untuk ada mau ditanyakan lagi? Untuk mata kuliah untuk teori untuk materi-materinya ntar akan saya share. Ini kita ada sampai pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di pertemuan 8 kita ada UTS. Nah, ini mungkin pertemuan 1, 2 nanti atau pertemuan berapa ada saya gabung lah ya. Supaya menutup pertemuan hari ini. Ataupun nanti menyusul juga nggak apa-apa, saya kasih ininya, materinya. Nah, di pertemuan 8 itu kita UTS. Nah, saya mau nanya, UTS biasanya gimana nih teman-teman? Apakah pada saat hari itu dikumpul di semester-semester sebelumnya atau berapa hari? Untuk Dikasih Pak, deadline sih Pak kemarin. ada macam-macam Biasanya Pak. sih seminggu Pak. Ada yang sebulan juga Pak. Wow, lama-lama ya. Tergantung dosennya aja Pak. Oh, Kalau- yang kelas karyawan biasanya ada deadline-nya Pak. Iya, Tingkatnya gitu. apalagi kalau project Pak. Kalau sifatnya project tuh biasanya emang lama kasihnya waktunya. Gitu ya. Baik. Ada yang 1 Ya tahun Pak, dari Desember ke Januari. Ya, di akhir tahun tapi ya. Garing. Ya udah, saya juga begitu soalnya sebelum juga saya ngasih UTS sama UAS-nya juga begitu sih, saya kasih waktu beberapa hari. Cuman saya harapin di sini pas saya nanti saya kasih UTS atau UAS, jawabannya jangan ada yang sama-sama ya, atau kopas, edit-edit dikit gitu. Nanti kan bakal ketahuan juga tuh saya cek gitu. Jadi saya berharap sih hasil kerja sendiri sih ujiannya ya. Karena nanti kalau saya lihat ada yang sama-sama, ya berarti nilainya juga bisa dibagi 2.
Tergantung yang sama berapa. Kalau 3 yang sama, saya bagi 3 aja. Tapi kalau hasil kerja sendiri, saya yakin pasti nggak ada yang sama sih. Kalaupun mirip-mirip ya nggak masalah lah. Jadi itu untuk UTS di pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nah di pertemuan 16 kita ada UAS juga ya. Dan ini adalah referensi-referensinya. Silahkan dibaca, silahkan dicari. Udah. Terus untuk penilaian mungkin sama semua sepertinya. Nih, penilaian itu bisa lihat dari sini ya. Kita presensi itu atau daftar kehadiran itu 15% ya dari 100%. 30%-nya itu dari nilai tugas atau praktek. UTS kita ambil di sini penilaiannya 25%, UAS 30%. Kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, kalau misalkan ada yang telat ngumpulin tugas UTS ataupun UAS, terus dia remedial atau susulan, nilai dia akan mengikuti nilai terendah atau tidak mempengaruhi nilainya. Jadi nilainya 80 tetap 80 gitu UASnya, Pak. Nggak dikurangin walaupun dia remedial, Pak. Ya nilainya pasti ngikutin yang tertinggi aja. Baik, Pak. Ya, nilainya 80, terus dia pengulangan dapat 875, ya tetap nilainya 80. Cuman sih untuk yang remedial sih saya belum pernah sih mengadakan yang remedial dan belum ada yang minta sih. Tapi saya harapin sih jangan sampai ada pengulangan lah gitu kan, waktu pengerjaan ujiannya juga kan lama kan, bisa 5 hari 4 hari gitu. Masa dalam hari atau seminggu lah, masa dalam hari seminggu itu teman-teman nggak bisa ngerjain gitu. Baik, Pak. Ada lagi mau ditanyakan? Itu ya tadi ya untuk penilaian ya, kayaknya sih hampir sama semua untuk mata kuliah. Ya, presensi 15%, tugas atau praktek 30%, UTS 25%, UAS 30%. Jadi kalau misalnya tugas dan praktek ini, misalnya tugas ini ada tugas perorangan, ada tugas kelompok ya. Mungkin dari saya begitu, nanti ada tugas perorangan sendiri, tugas kelompok sendiri. Dari saya sih biasanya ngasih tugasnya itu satu tugas perorangan, tapi dalam setengah semester. Jadi dari pertemuan besok saya udah kasih tugas perorangan sama tugas kelompok, dikerjakan sampai akhir pertemuan ya, sampai kita UTS ya, baru dikumpulkan ya. Gitu. Begitu juga nanti di pertemuan setelah UTS, saya kasih tugas perorangan dan tugas kelompok juga dikumpulkan. Waktu UAS di minggu-minggu UAS lah kita dikumpulkan. Jadi penilaiannya itu ya keduanya tadi, nilai perorangan, nilai tugas perorangan dan nilai tugas kelompok. Kan ada dua tuh di sebelum mites sama setelah mites ya. Itu ya normal digabungin semua, dibagi. Misalnya kalau ada nilainya 10, 10 ada 4 nih, ya udah berarti 40 bagi 4 gitu. Kalau misalnya ada 10, 20, 30, 40, berarti berapa tuh? 10, 30, 100 bagi 4. Seperti itu saya ngasih nilainya ya. Jadi sama semua ininya. Tapi dalam hitungan persentasinya dia tuh masuk ke 30% ya dari total nilai ya. Gitu. Nah, sekarang ini saya mau bagi kelompoknya dulu deh. Ini satu SI ada berapa kelas? SI ada berapa mahasiswa sih? Yang sekarang yang aktif, teman-teman? Di sini kalau saya lihat 19 sih Pak, kalau nggak salah 19 orang. Kalau TI ini saya lihat ada 36 mahasiswa. Benar nggak? 36-nya aktif semua nggak nih? Yang untuk TI di semester 2 ini.
Halo teman-teman. Nggak semua aktif, Pak. Ya, maksud saya di semester ini masih pada aktif semua berarti ya. Nah, di S malah bentar di SI ada 31 loh. Tadi kenapa bilang 19? Biasanya tuh ada yang ada namanya doang, Pak, tapi orangnya non-aktif gitu loh. Gitu. Cabut Pak, cabut. Coba saya share screen lagi ya. Lagi meeting kali Pak sama kantor. Nah, ini nih. Ini SI saya dapatnya ada 31 mahasiswa loh. Nih. Itu kalau nggak salah yang aktif cuma 19, Pak. Kalau nggak salah kemarin. Oke. Baik, udah. Saya minta Mas Dani boleh absen nggak untuk per hari ini, yang siapa-siapa aja join untuk kuliah hari pengenalan hari ini, sama untuk Gali juga untuk jurusan-jurusan TI siapa aja ya. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya minta tolong seperti ini juga ya, teman-teman yang hadir di SI, Dani mungkin bisa kasih ke saya absensinya yang hadir, bersama Mas Gali juga untuk TI. Ya, Pak. Berarti SI sekarang 19 mahasiswa ya. Kalau TI ada yang tahu berapa? Kira-kira? Karena kalau saya sih ada 30-an loh yang di situ dibikin. Kayaknya sama juga Pak yang aktif. Ada 19 mahasiswa juga? Ya kurang lebih. Ya udah. Jadi gini aja deh, satu kelompok satu jurusan aja ya. Jadi satu kelompok itu satu SI, satu kelas itu satu kelompok saya bikin. Untuk tugas kelompok yang nanti saya kasih, tugas perorangannya ya pasti perorangan yang ngerjain. TI juga begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Perkenalkan diri dulu, Pak. Belum tahu nih Bapak dari mana nih. Iya. Mau nanya apa nih? Nama saya udah jelas kan? Nama saya Tunas Martua. Terus saya dari mana ya? Maksudnya dari mana nih, Mas? Background Pak, background. Background ya. Saya background itu kuliah dulu S1. Kuliah ya? Background kuliahnya atau background kerja? Keduanya Pak. Saya dulu S1 itu waktu S1 itu di Gunadarma ngambil teknik informatika. Di S2-nya saya ngambil di BINUS, ngambil manajemen magister manajemen sistem informasi. Untuk sekarang sih saya ngajar, ada juga kerja di salah satu perusahaan swasta lah di bidang perbankan. Role-nya dulu sih saya sempat dari implementer sampai ke developer. Sekarang lebih ke project manager sih. Dah, ada lagi mau tanyakan? Nama panggilan, waduh, nama panggilan panggil aja Tunas nggak apa-apa. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Jakarta, daerah Jakarta Timur sih, Cawang. Ini semua teman-teman pada tinggal di mana? Daerah Tangerang semua kah? Sabang sampai Merauke, Pak. Ada juga yang dari luar kota gitu, Mencar gitu Pak. luar Pulau Jawa. Selama ini kuliahnya online ya? Ada yang udah masuk tatap muka di kampus kah? Masih online, Pak. Masih online, Pak. Belum ada Online Pak. lihat kampus lagi. Semoga sampai jadi- wisuda Pak online. Oke. Ya udah pada kerja semua dong berarti ya? Atau cuma Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. ada yang sengaja nganggur gitu biar masuk kelas karyawan gitu? Tamat kuliah, tamat SMA gitu, nganggur biar masuk kelas karyawan. Ada nggak nganggur kelas karyawan? Nggak ada ya? Ada yang kerja di bidang IT nggak? Saya, Pak, Sebagai apa, Mas?
Ini kebetulan pindah di perusahaan baru Pak, naik jabatan sebagai manajer IT Pak. Wes, hebat nih kalau sebagai manajer IT nih. Sebelumnya 12 tahun saya menjabat IT support Pak, IT support, terus, selama 12 tahun Pak. nah IT support ke manajer IT. Sekarang nih manajer IT-nya di bidang IT divisinya yang developer, fungsional, atau ke benar ke supportnya? Masih mengelola IT supportnya Pak, Oh, lebih ke kita- project lah. supporting project gitu, maksudnya support udah masuk ke tahap implementasi, udah masuk ke production, terus kan biasanya kontrak support di situ. Nah, Iya Pak. Oh, oke. Boleh tahu Mas perusahaannya bergerak di bidang apa? Jasa parkir Pak. Oh, jasa parkir. Tapi Mas dari sistem, dari ininya ya, dari aplikasinya ya, supporting aplikasinya ya? Iya, benar Pak. Sistem parkirnya yang pakai tiket, pakai yang tap cash, yang kayak e-money, e-tol gitu juga udah macam-macam sih Pak. Intinya yang sistemnya lah kita kelola. Itu aplikasinya buatan sendiri, lokal, atau ngambil dari prinsipal luar? Saya kan dari beberapa perusahaan Pak, jadi ada yang buat sendiri dari tim develop, ada yang pakai vendor, ada juga yang dari luar kayak dari Jerman, ada juga. Oh, itu udah satu bundle ke hardware-nya, bawaan yang dari Jerman itu, atau memang bisa ditaruh di beberapa hardware? Di beberapa hardware itunya lah. Nah, kita menyesuaikan lagi Pak, jadi sesuai kebutuhan lah. Saya yang ada yang compatible, ada yang enggak. Jadi kalau sesuai permintaan dari customer Pak, jadi kalau mintanya misalnya di mall minta sistemnya ada fitur-fitur tertentu yang kelihatannya lebih fleksibel, itu nanti ada sistemnya tertentu yang kita sesuaikan gitu Pak. Menyesuaikan permintaan. Terus ada lagi yang jurusan yang kerjanya di bidang IT? Atau jadi terus saya mau nanya nih, teman-teman ini ngambil jurusan SI atau TI ini apa gitu motivasinya? Kalau saya sebenarnya pengen jadi programmer Pak. Wow, programmer susah Mas, harus belajar banyak. Ya, Pak. Makanya saya kuliah juga 2 kampus Pak sekaligus. Wow, 2 kampus. Iya, di satu kampus lagi saya ngambil jurusan TI Pak, sama kayak Bapak lah, pengalaman pertama TI kan, teknik informatika. Ya, mulai dari awal gitu, nol jurusan itu TI-nya. Iya Pak. Juga. Oh, oke. Kalau saran saya sih Mas, kalau masih linear, satu aja sih, SI atau TI. Untuk pendalamannya kan kita bisa pribadi. Saran saya sih daripada Mas jalanin dua-dua gitu. Kecuali beda jurusan nih, atau udah nggak linear, satu hukum, satu TI gitu kan. Atau satu jurusan apa gitu, seni, tata boga atau apa, satu lagi TI gitu. Kalau sama saya itu kan linear, di SIT itu kan menurut saya sih agak linear. Nggak beda jauh. Ada juga belajar pemrograman, ada juga belajar database juga. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau Mas itu ininya pengennya. Ada lagi kah yang jurusan yang apa motivasinya untuk mengambil jurusan SI atau TI? Atau cuman ikut-ikut aja, pengen ngambil SI, pengen ngambil TI gitu? Sebenarnya biar ini Pak, biar salah satu utamanya biar pekerjaan kita nggak ketinggalan zaman, karena udah banyak banget pekerjaan yang keambil sama robot kan Pak. Chat aja udah diambil alih sama robot. Oke. Ini ya maksud saya sih kalau Mas harus tahu dulu ini namanya teknologi informasi, TI atau teknik informatika atau sistem informasi itu kan ya nggak jauh-jauh dari bahasa pemrograman dan database buat penyimpanan datanya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau ngambil jurusan TI atau TSI, ya saran saya sih cuman bilang pelajarin salah satu untuk bahasa pemrograman ya. Jadi biar pelajarin salah satu
bahasa pemrograman yang Mas suka, biar supaya nggak usah banyak-banyak. Misalnya Java nih, pelajarin Java tapi sampai mengkerucut gitu loh. Atau bahasa, kalau database sih untuk SQL sih sama aja sih menurut saya. Mau dia database Oracle, MySQL, PostgreSQL, Sybase, dan database yang lainnya sih kalau masih base-nya SQL karena dia udah ada standarisasi, bahasa sintas SQL sih menurut nggak jauh beda lah antara database yang tadi saya sebutin itu, mirip-mirip lah. Kecuali udah masuk ke NoSQL, nah itu udah beda tuh query-query-nya. Ada lagi mau ditanyakan teman-teman? Saya minta tolong yang tadi ya kayak Mas Dani sama Mas Gali ya untuk absensi hari ini ya, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya minta tolong juga ya untuk absensinya juga. Boleh di-share lewat di sini terkait form yang mau diisi atau dicatat manual, itu terserah Mas ya. Gimana, ntar saya minta tolong absensinya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Di kolom chat Pak ada pertanyaan Pak. Barengan sih, kasih nanti ada teori ada praktek juga sih. Cuman lebih enak ke praktek sih, lebih banyak ke praktek. Kita coba-coba aja. Ya query table, select, query table. Karena kan pada umumnya sih kalau untuk jurusan teknologi informasi atau sistem informasi ini sih, teori sih bisa baca sendiri sih. Kalau praktek kan itu harus kita praktekin juga kan biar supaya ngerti. Makanya saya harapin teman-teman tuh punya environment-nya masing-masing ya. Kayak mungkin laptop atau PC yang udah keinstall editornya sama database-nya ya. Kita menggunakan MySQL ya. Jadi bisa coba-coba langsung di rumah gitu atau dimanapun. Mana Pamulang masih dekat kali Mas, belum jauh, nggak ada yang jauh-jauh gitu, Papua gitu, yang tinggalnya sekarang lagi online. Ada Pak, Papua Pak. Siapa nih yang tinggal di Papua? Saya Pak. Melkianus Leki. Benar Ya, Pak. Bukan dari Ya. Papua Mas? Di Papua Pak. Di mana? Di Sentani, Jayapura. Oh, dekat bandara nggak? Dekat. Dekat. Iya, 15 menit Oh, ya. dari tempat saya tinggal. Oh, 15 menit dari sana. Iya. Saya dulu pernah project di BPD Papua tuh. Di sempat tahu dia daerah situ. Wah, jauh juga yang ke Papua ya. Oke, ada lagi yang jauh-jauh Mas? Ada? Atau masih di Pulau Jawa semua? Nah, nanti kalau ini tatap muka, gimana nih Mas yang tinggal di Papua nih? Ke Jakarta dong berarti, kalau kita udah mulai offline. Belum kepikiran ke sana sih Pak. Jadi doanya COVID terus aja gitu ya, biar supaya online terus gitu Mas. Doanya biar COVID cepat selesai Pak. Oh, ya kalau selesai pasti kita offline Mas. Kampus pasti bilang ngomongnya pasti ke offline, nggak mungkin online seperti ini lagi. Karena kan fasilitas ada di sana, misalnya lab-lab untuk praktikum, itu kan pasti ada di sana kan. Gitu Mas. Ya mau nggak mau ya harus. Kata dulu tuh kata helpdesk atau kata Pak Agung ya, itu kalau kelas karyawan. Oh, kata ini kata helpdesknya siapa sih waktu itu? Anca kalau nggak salah. Itu katanya kalau kelas karyawan online terus walaupun udah selesai COVID. Oh gitu ya? Bakal online Ya, katanya gitu ya? katanya gitu. Oh. Tanya langsung aja sih buat Bisa menggunakan fasilitas praktikum ini ya, lab. Nanti lah saya tanyakan kembali.
nggak salah ada informasi hybrid Pak, ada yang offline ada yang online. Tapi nggak tahu sistemnya seperti apa. Saya tanyakan lagi ntar ke depannya kalau misalnya udah Semoga selesai, hybrid. apakah kita offline atau Semoga masih tetap hybrid. online-nya. Ada lagi kah teman-teman mau ditanya? Habis ini mohon dibikin grupnya ya, atau dibuat sekarang aja grupnya untuk ETI, untuk SI. Nanti by Telegram Messenger bisa kita kasih ke saya ya, ininya absensinya. SI udah dibuat ininya Pak, grup Telegramnya. Udah. Udah invite Bapak juga. Boleh, makasih. Ini SI udah, TI belum nih. TI sudah Pak, udah di-invite juga untuk nomor Bapak. Oh ya udah. Makasih Mas, makasih. Sama Pak. Nah ini pakai Google Sheet bisa nih. Ya senyamannya aja sih, saya minta tolong buat absensinya aja. Oke, saya sih penilaian sih nggak pelit, asal jawabannya benar, gitu aja sih. Karena kan untuk absensi kan tadi yang saya jelasin cuma 15% kan. Yang gede itu ya penilaian dari tugas dan ini ya, tugas kelompok dan praktek ya. Dan tugas perorangan lah kita bilang gitu. Sama UAS itu 30%, midtest cuma 25%. Kalau daftar kehadiran sih cuma 15% ya. Boleh mau pakai Google Form juga nggak apa-apa, Mas. Ada lagi kah, teman-teman? Untuk kali ini kita pengenalan dulu. Pak, maaf nanya Pak. Dari Sumatera Pak ya? Ya, saya dari Sumatera. Kenapa, Mas? Horas Pak, Horas. Iya, saya kelahiran Sumatera. Kalau tahu Kisaran, saya lahirnya di Kisaran. Salam Pak dari Siantar. Dekat tuh tempat saya, Kisaran Siantar. Marganya The Dragon Pak, marganya. Ya, saya Sianturi. Sinaga. Ya. Sinaga. Sama aja sih sebenarnya, Mas. Saya sih lebih ke nggak mau mengkotak-kotakin sih, saya nggak ada bahas-bahas hukum mau apa. Jadi kalau selagi saya lebih ke saya orang Indonesia gitu aja. Kalau lebih enak kayak gitu sih, soalnya sekarang ini saya lihat ya gampang dipecah belah kitanya. Setuju Pak, setuju. Iya. Ada lagi kah teman-teman mau yang di-sharing atau mau ditanyakan? Pak, teman saya kan ini Pak, ada yang mau jadi project manager nih. Nah, bisa jelasin nggak sih Pak, project manager tuh requirement-nya apa aja? Waduh, project manager requirement-nya seperti apa? Ya kualifikasi lah sama requirement-nya gimana. Setuju. Kalau jadi project manager itu, saya sih karena dari berawal dari ini ya, dari dasar ya, dari implementer terus saya naik ke ini, saya programmer. Nah dari programmer saya naik mulai ke project manager. Awalnya sih dari programmer ke team lead terus ke project manager. Cuma kalau jadi project manager kan, project manager ini kan ada cuman dari sisi ininya aja sih, dari sisi manage-nya aja kan. Cuman nggak ngerti secara teknikal. Nah, karena saya berangkat dari teknikal, jadi saya sedikit banyak ngerti teknikal juga. Ada project manager yang ngerti teknikal. Tapi kalau untuk requirement-nya project manager, sebenarnya nggak harus banget ngerti teknikal. Ngerti teknikal itu suatu nilai plus ya.
nggak harus banget nih ngerti suatu teknik, nggak apa-apa. Cuman require ya jago memanage dalam satu project. Gimana nih project ini ya lancar gitu, sesuai dengan timeline. Gimana cara memanage-nya itu macam-macam, Mas, gitu. Berarti kalau jadi project manager itu nggak harus bisa ngoding ya, Pak? Nggak harus. Kan project manager tuh lebih ke ya kasarnya di suatu project itu namanya project manager tuh ya bisa dibilang dia tuh general di project itu. Gimana biar project itu bisa diimplementasi sesuai dengan waktunya kan, pasti ada timeline-nya kan di project itu. Ya gimana kita memanage itu project sampai berhasil. Tapi paling enggak ngerti tentang Git kali Pak, atau enggak? Tentang Git yang ya, GUI-nya mungkin ya, GUI-nya Git atau Git Kraken atau apalah itu. Nanti kan Git aja gitu. Ya maksudnya Mas aplikasi-aplikasi buat ini nih, Git ini setahu saya buat aplikasi naro backupan source kita taruh ke situ gitu. Ya buat ngelola juga cabang-cabang versi kayak gitu kan, paling enggak harus paham kali Pak, atau enggak harus? Paling enggak apa tuh harus paham tentang ngelola cabang-cabang versi atau apa namanya, ada versi eksperimen, dia kan juga harus ngelola atau enggak ngelola, gimana itu? Project manager itu ngelola kayak gitu juga enggak? Versi-versi aplikasi gitu atau versioning aplikasi maksudnya. Iya begitu. Kalau versioning aplikasi sih ya mungkin terlibat, tapi maksudnya nggak di situ sih poinnya. Kalau versioning aplikasi kan lebih ke tim lead-nya si pengembang gitu loh. Siapa pengembang aplikasinya, terus mungkin ada perubahan, ada penambahan, ada patches baru, ada perbaikan baru, mungkin naik versioningnya gitu kan. Tapi balik lagi ini proyeknya di bidang apa nih? Apakah dia project manajernya di bidang tadi untuk pengembangan aplikasi, dia di project manager, atau project manager secara keseluruhan yang mengawal jalannya implementasi project nih, dimulai dari pengembangan sampai testing, SIT, UAT, sampai ke promote ke production. Ini ada materi tentang ERP di mata kuliah. ERP udah beda lagi nih. Ini kita belajar database, Mas Dani. ERP udah beda lagi. Jadi kita belajar database ya tempat penyimpanan data, secara kasarnya juga tempat penyimpanan data. Fokus ke database-nya aja berarti Pak ya, nggak kayak PHP kan ada bahasa pemrograman PHP-nya menggunakan database, nggak kayak gitu, berarti fokus ke database aja kita berarti ya. Iya, ya kita belajar database aja. Kalau PHP ya itu kan udah bahasa pemrograman. Nah kalau kita buat bahasa pemrograman gitu, misalnya buat aplikasi kan pakai bahasa pemrograman. Nah tapi kan untuk penyimpanan datanya kan pasti harus di database kan. Iya Pak, iya maksud saya gitu, berarti kita kan yang kita pelajari sekarang di mata kuliah Bapak berarti fokus ke database-nya aja berarti. Iya, ke database-nya aja. Ya, walaupun ke database sebenarnya sih kalau dari pengembangan aplikasi ya, mulai dari scratch ya, nol ya, itu lebih baiknya dilakukan dari database-nya dulu dibuat. Database-nya dulu dibuat, barulah dibuat aplikasinya. Jadi aplikasinya itu menyesuaikan ke database-nya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing-sharing atau apa? Apalagi zaman sekarang kan teknologi semakin cepat ya. Jujur saya juga nggak terlalu mengikuti perkembangan teknologi sih.
belum terlalu inilah, nggak terlalu mengikuti banget teknologi sekarang. Oh, ini udah ada yang download nih, boleh di-share. Bisa nggak Mas download dari situ? Yang untuk editor SQL log-nya. Itu tolong di-share di grup aja. Download dari situ. Untuk editor ininya. Ini ada yang, ini gratisan ya? Ada yang edit SQL log-nya itu. Gratisan kan? Takutnya ada yang bayar-bayar pakai license, cuma trial 30 hari, tiba-tiba hilang, nggak bisa digunakan lagi. Ini community, kalau community biasanya free sih Pak. Open source. Free ya? Iya. Open source ya dia ya, jadinya. Kalau community biasanya open source ya. Ya udah. Iya Pak, kalau community apalagi bisa dipakai di Linux, sudah pasti free itu. Nggak juga, Linux sekarang juga ada yang berbayar kok. Red Hat kan udah ada lisensinya. Iya tuh Pak, kadang-kadang Linux ada yang kapitalis. Dulu sempat saya ada project switching ATM, kita pakai Red Hat yang awalnya udah lama ya, 10 tahun yang lalu atau berapa. OS-nya Red Hat. Dulu itu masih gratisan, itu belasan tahun lalu, itu berapa lupa, 10 tahun yang lalu masih gratisan kita pakai. Begitu dia pakai license, kita pindah tuh ke Fedora yang mirip-mirip lah library-nya. Wah, susah-susah tuh Pak. Red Hat, Fedora, susah-susah tuh Pak. Sempat pernah pegang tuh Pak, Red Hat sama Fedora 14 kalau terakhir saya. Iya, kita kemarin pakai Fedora. Saya install Fedora 2 hari 2 malam, gagal, dibantuin sama satu grup, masih gagal 2 hari 2 malam. Parah. Fedora kan itu udah ada bawaan database-nya kan, PostgreSQL juga. PostgreSQL tapi base-nya SQL, namanya PostgreSQL. Tapi saya udah dulu sih itu nggak lanjutin lagi sekarang kayak gimana perkembangan. Cuman library di Fedora ke Red Hat mirip-mirip sih. Kalau nggak salah tuh Fedora turunan Red Hat deh kalau nggak salah. Oke, ada lagi yang mau di sharing-sharing tentang kerjaan atau apa? Mungkin di share di grup aja ya nanti yang Yok itu ya. Nanti atau saya coba juga download. Kita pakai itu aja. Bareng-bareng semuanya. Yang SI grup share di grup SI, yang TI di grup TI, jadi biar pada tahu semua. Download dari situ untuk editornya. MySQL-nya pakai versi berapa ya kita MySQL ya? Saya juga udah lama nih nggak pakai MySQL nih. Nanti deh saya cari-cari dulu untuk MySQL-nya pakai yang MySQL yang mana. Oke, teman-teman ada yang lagi mau ditanyakan, dibahas atau mau di sharing-sharing boleh. MySQL pakai gabungan dari ESAM, boleh nggak Pak? Itu berarti ESAM-nya dijalanin dulu kan? Boleh-boleh aja sih Mas. Cuman saya saranin sih yang terpisah aja. Yang berdiri sendiri, yang nggak gabung dengan SMPP. SMPP kan udah gabung ya. Saya sejarahnya masuk ITTS itu diajak teman saya itu ini Ajis, Mas Ajis. Itu teman saya. Dan saya baru kenal Profesor Ono juga pas di kampus sih, pas di join ke ITTS. Kenal, Pak Marwan saya kenal. Itu Marwan Ajis itu teman saya waktu kuliah S2 di BINUS.
Lumayan nih 41. Sebelum-sebelumnya saya paling banyak belasan mahasiswanya. Ini ada 41 nih. Ini ada 41. Ini udah pernah saling ketemu nggak nih? Apa dari pertama kuliah sampai sekarang online, terus nggak pernah nongkrong bareng-bareng ketemu gitu? Nggak pernah, Pak. Waduh. Adain dong, nanti kalau tugas kelompok. Yang dari Jogja, Pak. Kenapa? Social distancing, Pak. Ketemu temen yang dari Jogja. Oh, oke. Susah juga ya kalau nggak pernah ketemu ya. Ntar kalau misalnya tugas kelompok berarti ngadain Zoom meeting juga dong rame-rame. Zoom meeting yang gratisan 40 menit. Udah mulai kuliah di mata kuliah yang lain belum, teman-teman? Atau masih seperti saya, masih tanya-tanya gini? Atau yang udah ada yang mulai? Sama Pak, baru kenalan. Semuanya baru kenalan ya, rata-rata ya? Iya ya, teman-teman. Iya, Pak. Oh, Google Meet unlimited waktunya. Saya biasanya pakai Zoom sih, yang gratisan 40 menit. Tiba-tiba 40 menit keputus saja. Selain yang di IT, kerjanya ada kerja di bidang lain nggak ini? Admin, Pak, keuangan. Apa Mbak? Mbak Ria nggak dengar suaranya? Admin keuangan. Oh, admin keuangan. Oke. Terus ada lagi pekerjaan lain? Manager customer relationship, Pak. Waduh, manajer ini ya, berhubungan dengan customer ya, biar supaya nggak kemana-mana nih customernya, gitu ya Mas ya? Iya, kalau di customer perorangan paling cuma 25% Pak, sisanya ke antar korporat. Oke. Customernya corporate gitu maksudnya? Iya Pak, korporat Pak. Perorangan cuma 25% gitu Mas? Iya Pak, betul. Apa nih? Perusahaan apa nih Mas? Dia perusahaannya bergerak di industri entertainment Pak, PT Don Sistem Suara Indonesia. Mirip-mirip IO lah Pak. Mirip apa? Mirip IO, event organizer. Oh IO, ngadain event konser. Nah, terus ini ngambil jurusan apa nih Mas? IT apa SI? SI Pak, itu karena saya takut Pak, pekerjaan saya diambil alih sama teknologi, makanya harus ada persiapan lah Pak. Ada kepanikan juga Pak sebenarnya saya, walaupun udah sekelas kayak gini. Pekerjaan Mas takut diambil alih teknologi. Iya, sebenarnya nggak semua ranah bisa diambil sama teknologi sih Mas. Ada kalanya ya memang harus manusia yang melakukan gitu loh. Walaupun sebenarnya teknologinya udah ada nih, ya nggak bisa juga. Karena kan kita butuh ada, emang teknologi itu bisa komunikasi langsung gitu ke manusia terkait apa gini-gini sharing atau apa kan enggak kan. Kita harus ada meeting, rapat, komunikasi langsung atau gimana kan beda itu. Karena kan teknologi itu kan ujung-ujungnya kan dibuat manusia juga. Enggak sempurna juga gitu loh. Pasti ada aja lah gitu. Setuju Pak. Terus selain itu ada lagi kerjaan yang lain? Teman-teman? Wah, teknisi apa nih? Teknisi komputer, Pak. Teknisi komputer lebih kemana nih? Install, beli hardware, pasang, tambahin memori. Servis, juga apa ini? Kayak perakitan komputer gitu ada. Oh, merakit komputer. Oke.
Ada orang jaringan nggak di sini? Paham Pak, sedikit Pak. Pak masalah jaringan Pak. Saya jaringan, Pak. Oh, jaringan. Ini lebih kemana nih, Mas? Jaringan main ke di routernya atau tarik kabel, pasang kabel? Oh iya, routernya sih. Oh, main di routernya. Di router, di switchingnya gitu ya. Setting-setting IP gitu ya. Config-config IP-nya ya. Iya, betul. Oke. Otomatisasi menggeser banyak profesi. Ya tetap aja, otomatisasi pasti ada yang jalanin juga. Jaringan CCTV Pak, IP cam. Oke. Jaringan listrik, wah nih. Ini jaringan listrik ngambil jurusan SITI. Ini apa ini motivasinya? Saya ada basic pemrograman kok, Pak. Kenapa, Mas? Saya ada basic pemrograman. Basic pemrograman. Ya, tapi sekarang kerja di listrik. Waktu STM-nya gitu. Oh, dulu pernah di pernah kerja juga di salah satu toko komputer yang Iya. Oh, Mas ngenal pemrograman itu karena kerja di toko komputer gitu atau pernah belajar sebelumnya? pernah kerja jadi web developer. Oh, web developer. Oke. Di listrik cuma cari uangnya aja, Pak. Bukan cari ilmu. Keren tuh, keren. Kalau teknik elektro memang lebih ke pemrograman sih. Rata-rata ada teman saya itu ada teknik elektro ITB, jago pemrogramannya. Wah, Propono memang jago sih, jaringan dia. Network jago tuh Propono. Mobil listrik makin laris tuh, Mas. Mahal tapi, Mas, harganya. Ada lagi kerjaan yang lain selain itu? Yang di retail, perusahaan-perusahaan retail gitu, adakah? Nggak ada, udah selesai semua nih berarti. Udah nggak ada kerjaan lain ya, selain yang tadi yang disebutin ya? Nggak ada ya Pak. Ada lagi kah teman-teman yang mau di-sharing atau mau di-ngomongin atau mau ditanya? Atau mau curhat juga nggak apa-apa. Rame lagi yang dengerin nih curhatannya. Wah, itu ada sales marketing di layanan jasa IT security. Ini security di bidang apa nih, Mbak? Jasa IT security ini apa nih? Mbak Rita Nurmalina. Halo? Maaf, Mbak, pelan, suaranya pelan banget. Di Pentest, terus PA juga, sama di ISO asisten 2704. Teman-teman pada dengar nggak suaranya? Saya agak sama Pak, nggak dengar. Kecil Pak suaranya. Ya Mbak, itu teman-temannya pada bilang suaranya kecil Mbak. Coba agak dikencengin. Udah kedengeran Pak? Ini baru jelas nih Mbak. Iya.
Kalau saya di itu apa namanya? Layanan jasa buat pentest, buat VA sama asisten ISO 27001. Ini pentest Nama nih penetration perusahaannya apa, test. Mbak? Ya, Terus QA ini quality assurance buat ngecek-ngecek ini ya codingannya gitu. iya betul Pak. Terakhir tadi apa? ISO 27001. Buat ngikutin standarisasi ISO-nya ya. Iya betul Pak. Belum. Oke. Terus Nama perusahaannya apa, Mbak? nah itu belajar untuk perusahaannya. Nama perusahaannya. Enggak rahasia kali ya. Itu juga kali ya. Kan sekalian promo. Sales marketing kan? Terus ini Mbak jurusan apa? SI apa TI? Saya TI Pak. Oh, terus motivasinya belajar TI? Ngambil jurusan TI apa Mbak? Saya tertarik sih waktu masuk di perusahaan ini. Jadi kayaknya kalau misalkan saya nanti bisa coding, bisa pemrograman, bisa mengerti tentang security, mungkin saya juga bisa jadi pentesternya gitu kan. Naik jabatan jadi pentester gitu. Karena kan setiap kali saya memberikan promosi atau misalkan menawarkan layanan kami, pasti kan saya juga ngejelasin kan tentang produk kita, tentang cara kerja layanan kita kayak gimana, kayak gitu. Jadi makin apa namanya, tertarik, terus seru juga gitu. Kalau untuk menjadi penetration, untuk jadi pentestnya sih kayaknya kurang ini deh Mbak, ngambil kelas IT belajar coding. Tapi kalau Mbak mau pengen buat suatu aplikasi yang bagus atau pengen nge-develop aplikasi, itu masih agak make sense sih. Sebenarnya kalau dari atasan sih, dari direktur juga, emang nyuruh saya untuk kuliah juga. Terus karena dia pengennya saya nanti yang ngurusin untuk ISO-nya, ISO 27001-nya, jadi nanti saya di situ jadi kayak lead implementernya gitu. Udah di bank-bank mana aja Mbak implement untuk itu? Bank atau apa gitu? Lebih kemana bergeraknya? Perbankan kah atau apa? Oh, maksudnya kliennya gitu ya Pak? Iya, kliennya apa, bank atau apa? Dari berbagai bidang sih Pak, ada yang dari rumah sakit, dari bank juga ada, terus BUMN, terus sama fintech sih juga banyak. Oke. Ada lagi yang mau cerita tentang ini pekerjaannya? Ini kan karyawan ini ada 40 orang. Kayaknya belum sampai 40 orang deh cerita. Udah, ya kan teman-teman mau sharing-sharing lagi terkait kerjaannya. Atau ada mau sharing-sharing terkait apa gitu, bebas. Mau nanya? Boleh. Boleh Mbak kalau mau nanya. Kalau senior programmer itu programming juga nggak Mbak? Pak? Kenapa senior programmer itu kenapa? Ngoding-ngoding juga nggak Pak?
Ya jelas dong, namanya juga ada programmer belakangnya, ya pasti ngoding. Oh, masih ngoding. Iya, masa senior programmer nggak ngoding, berarti programnya dihilangin. Karena di belakangnya ada programmer. Cuman kalau ada namanya senior programmer, dia pasti menghandle atau nge-develop yang mungkin yang lebih berat lah, lebih banyak lah effortnya dibanding yang kayak develop misalnya untuk yang junior gitu. Mungkin dia lebih ke develop core-nya gitu, core-nya dari aplikasi. Kenapa Mbak nanya senior programmer? Oh enggak Pak, penasaran aja. Pada belakangnya kan ada programmer ya, dia mau programmer, pembuat program. Tapi sih sebenarnya kalau di tingkatan pekerjaan ya, di dunia IT ya, namanya programmer itu sih sebenarnya masih di level paling bawah sih. Implementer programmer, mungkin di atasnya itu udah sistem analis, ya udah itu paling project manager, paling gitu. Tapi kalau mau naik ke senior programmer, ke team lead atau ke sistem analis ya memang harus menjalaninya itu tadi dari awalnya itu. Kan kita jadi implementer kan taunya akhirnya kita tahu nih, pertama implementer kan taunya akhirnya kita tahu nih fungsionalnya sistemnya seperti apa kan. Begitu kita tahu fungsional sistem seperti apa, mulailah kita lihat di code-nya, oh ternyata codingnya begini nih, pengecekannya ini dulu, ternyata baru ke sini menurut sesuai dengan fungsionalnya. Ternyata begitu kita ngelakuin testing, ada salah satu fungsional yang nggak jalan, nah mulailah analisa, lihat dari sisi codingnya, oh ini nggak jalan nih, bugnya ini, baru dibenerin. Biasanya sih begitu. Harus terlibat langsung sih di project biar supaya lebih ini lagi sih Mbak, apa teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing? Atau di sini teman-teman udah ada yang pernah menggunakan database nggak? Pernah Pak. Mas Didi pernah ya? Iya. Pakai database apa Mas? MySQL. Oh MySQL. Iya. Paling sih MySQL yang untuk kerja itu MySQL Pak. Oh, teman-teman yang lain ada yang pernah menggunakan database? Sama Pak, MySQL Pak untuk website. Oke. Ada lagi kah? Pakai Microsoft Pak, Microsoft SQL Server untuk di kantor. Microsoft SQL ya, SQL ya. Ada lagi? Secara itu kan biasanya SQL, secara perintah sih harusnya sama-sama aja sintaksnya. Misalnya untuk select apa gitu, misalnya kita jalanin select bintang from table apa, kita jalanin di MySQL, di Microsoft SQL, kita jalanin di Sybase, kita jalanin di ya database apa aja yang datasnya masih RDBMS atau SQL menggunakan bahasa SQL sama aja sih, jalan juga di mana. Paling perbedaan cuma dikit-dikit kalau untuk yang lainnya sih, karena kan udah ada standarnya. Mau dijalanin di Oracle juga, misalnya select bintang from table apa gitu, sama jalan juga. Bisa di-execute lah komennya gitu. Jadi kalau udah bisa SQL, ya mau database-nya apa aja sih, kalau udah database-nya masih menggunakan bahasa pemrograman bahasa SQL,
Ya bisa aja sih, paling cuman ya beradaptasi sedikit aja. Beradaptasinya lebih gampang lah. Ada lagi mau teman-teman mau di sharing? Ini udah pada pulang kerja semua belum atau masih ada yang di kantor? Kuliah di kantor gitu, nanggung. Masih Pak di kantor. Masih di kantor, Pak. Di kantor ini cuma kuliah aja kan, sebenarnya udah pulang kan, ada kerjaan lagi kan? Iya, numpang internet doang, Pak. Iya. Sampai jam 2 pagi Pak kerja. Sampai Minggu pagi kerja? Jam 2 pagi Pak. Sampai jam 2 pagi? Iya Pak. Kerja apa ini Mas? Jaga. Tadi Mas yang kerjanya sebagai apa nih? Manager customer relationship. Oh. Itu jam 2 pagi sampai jam 2 pagi itu ngapain Mas? Ini Pak, 4 anak buah saya resign. Jadi saya harus kerjain tugas anak buah saya yang udah resign. Oh, ada 4 di bawah Mas itu resign gitu ya? Iya Pak, jadi saya harus membackup pekerjaan dia. Saya dapat tugas tambahan tapi gaji nggak naik Pak. Boleh tahu nggak Mas itu ngerjainnya sebagai relationship manager, customer relationship manager itu ngapain sih Mas? Di bawahnya itu ada konten, di bawahnya saya ada konten kreatornya Pak, ada editing fotonya juga Pak, ada customer service-nya juga, ada marketingnya juga. Nah ada 4 tuh Pak di bawah saya, bisa semua. Konten kreator, jadi Mas buat kontennya gitu? Ya, saya pertama bikin konten planningnya dulu. Saya minta template-nya dari pihak kliennya. Habis itu saya kembangkan. Ini kira-kira kalau begini boleh nggak? Baru saya ajarkan presentase. Sebelum bikin presentase, bikin rundown acara dulu. Rundown acara, habis itu bikin proposal. Waduh, rumit Pak. Terus kliennya memang masih ada tuh sampai jam 2 pagi? Iya Pak, karena bikin ide kan lumayan lama ya Pak mengimplementasikannya. Ide mah, ya ide kan banyak lah masukan ide, tapi yang susah itu ngembangin idenya Pak. Itu harus saya tuangkan, terus saya bikin proposal. Ada lagi kan? Nanti kalau udah selesai boleh dikasih ke saya Mas ya, absensinya ya, baik dari SI sama TI ya. Japri aja ke nomor saya. Di sini ada kerjanya programmer kah? Iya Pak, saya programmer. Oke. Pakai bahasa apa Mas? PHP? PHP. PHP itu, MyAdmin. Iya, PHP MyAdmin. Tapi pakai yang natif sih, itunya pakainya PHP natif. Wah, ini ya, web developer ya Mas ya? Iya. Itu PHP murni atau ada gabungan atau ada pakai
Java-nya atau ada JSP-nya, JavaScript-nya? Ada JavaScript ya Pak, JS, JavaScript, terus CSS semuanya sih Pak. Kadang-kadang kalau itu juga ada gabungan sama program yang lain gitu Pak. Memang kalau kita mau nembak server ke Linux juga harus itu diambil datanya gitu, itunya programnya untuk dikonekkan ke PHP-nya. Kenapa? Kalau mau kemana tadi Mas? Nggak dengar? Kalau mengambil datanya data server gitu, server untuk monitoring server, kita kan harus ngambil data dari Linux-nya, kita ditanam di PHP-nya. Campuran aja Pak, linksnya JS itunya. Oke, ini komunikasi datanya itu pakai apa Mas? Apanya Pak? Komunikasi datanya. Ini ada third party application atau langsung nih aplikasi sama database-nya bisa connect langsung gitu? Connect langsung Pak. Ada di tengah-tengahnya switching-nya gitu, connect langsung? Connect langsung Pak itunya, koneksi langsung Pak. Karena ada komunikasi antara aplikasi yang menggunakan misalnya komunikasi datanya pakai web service atau pakai TCP IP. Oh, belum ada Pak, belum ada. Jadi langsung dari aplikasi nembak ke database gitu ya? Ya betul. Database-nya pakai apa Mas? MySQL Pak. Oh iya, lupa saya MySQL. Ya. Iya. Ada pakai framework juga? Framework belum Pak, enggak. Sebenarnya sih basically saya pakai framework Pak, pakai CI dulu. Tapi begitu ada kerjaan baru yang seniornya pakai native, ngikutin native. Oke. Ada lagi kah yang programmer, yang ngoding kerjaannya? Nggak ada ya, cuma Mas apa tadi? Udah nggak kelihatan. Oh, Mas Didi. Kalau mau jadi programmer mah yang penting bisa baca logiknya sih kalau dari saya sih. Karena sintaks kode itu sebenarnya di internet di internet itu semuanya ada gitu. Bisa tinggal kita copy, paste, terus edit gitu. Berarti kita tahu apa yang kita cari, kita tahu apa yang kita mau buat gitu logiknya. Jujur aja saya dulu ngoding juga banyakkan kopas kok dari internet, saya cari-cari dapat nih, saya copy, saya edit. Jadi saya nggak terlalu harus menghafal ini sintaks ini begini, formatnya begini, nggak harus kayak gitu. Yang penting tahu alurnya ya Pak ya. Iya, kopas aja menurut saya gitu. Iya. Ada sih. Tinggal copy paste, udah edit, copy paste, edit, cari apa yang mau kita cari. Saya juga kebanyakan begitu kok. Yang penting teman-teman paham gini, apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman inginin, dapat, edit, udah jalanin. Sistem ATM berarti Pak ya? Amati, tiru, modifikasi. Kenapa? Amati, tiru, modifikasi Pak. Oh. ATM. Bisa ya. Sistem ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. Apa-apa. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kalau saya pribadi sih tujuan apa yang saya mau penginin tercapai gitu. Jadi bagaimana caranya itu supaya tercapai ya bebas-bebas aja sih. Yang penting jalan dulu nih aplikasi gitu. Nah, jalan dulu nih yang kita buat bisa gitu. Sesuai dengan yang kita inginin gitu kan. Atau kalau misalnya terlibat di project sesuai dengan user inginin lah, requirement-nya user terpenuhi. Gak enak lah zaman sekarang, zaman saya dulu kuliah, aduh, belum ada internet. Masih buku manual,
Adapun lab internet itu zaman-zaman saya kuliah dulu S1, searching di Google nih, jarak bumi ke bulan, kita cari nih jarak bumi ke bulan. Udah, itu loading screen tampilannya Google aja bisa nunggu setengah jam baru bisa full di load tampilannya. Begitu kita ketik nih search engine-nya, kita cari jarak bumi ke bulan, nah, itu bisa nunggu sejam baru selesai hasil dapat nih jarak bumi ke bulannya, tampilannya lah gitu, ke load atau pokoknya lemot banget lah, masih zaman-zamannya 256, modemnya itu 256 kilobyte per second. Tahun berapa tuh Pak? Saya tahun saya kuliah itu 2003. Awal masuk kuliah ya, 2003. Itu transfer rate-nya itu masih 256 kilobyte per second. Itu kecil banget. Sekarang orang udah 20 Mbps. Yang ya kayak pakai IndiHome aja atau pakai First Media. Udah paling rendah mereka nawarin udah 20 Mbps kan, megabyte per second. Itu juga 300-an. Menurut saya sih nggak terlalu mahal sih. Dan unlimited lagi kuotanya. Itu udah kecepatan yang standar lah, 20 Mbps untuk kecepatan internet yang disediain internet provider ya. Itu biasanya paling kecil 20 Mbps. Udah jarang ngasih yang 10 Mbps. Di atasnya udah ada 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps. Dibanding 256 kilobyte per second. 1 megnya buat, mungkin teman-teman udah tahu juga ya. 1 mega itu 1000 kilo ya. Jadi kalau 256 Mbps, 256 kilobyte per second itu 1/4 mega per second. Bayangin sekarang udah 20 mega dibanding dengan 1/4 mega. Berarti transfer rate datanya itu bandwidth-nya udah cepat banget kan yang sekarang ini. Makanya zaman saya dulu kuliah itu ya model-modelnya ya buku. Cari buku ke Kuitang sana, Senen, kalau teman-teman tahu Jakarta, atau buku yang referensi dari kampus. Benar-benar buku nggak ada kayak sekarang cari apa-apa di internet, semua ada di internet. Enak kuliahnya. Pun tinggal cari di internet, edit. Jadi jam kedengaran nggak sih? Soalnya internetnya nggak stabil di sini. Tiba-tiba masih kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak. Sempat putus-putus. Oh iya, itu ya. Saya mau curhat sedikit terkait waktu saya kuliah. Kalau sekarang mah udah enak banget. Udah semua apa-apa tinggal cari di internet ada. Gitu. Mau belajar merakit bom juga ada di internet. Mau belajar nge-hack juga ada di internet. Mau belajar apa aja ada di internet, tutorialnya banyak. Ya tinggal teman-teman rajin aja belajarnya, membacanya. Itu aja sih dari saya. Nah, itu masih pakai disket kotak ya, Pak? Iya, saya sempat zaman itu kotak yang 5/4 floppy. Mungkin teman-teman tahu yang 3,5 floppy ya, disketnya. Yang agak tebal. Saya jangan ngalamin itu yang 5/4 floppy, yang tipis. Kalau teman-teman pernah lihat, mungkin teman-teman belum sempat lihat kali itu. Di 3,5 floppy mungkin sempat lihat disketnya. Tapi yang 5/4 floppy mungkin teman-teman udah nggak sempat. Dia running OS-nya itu lewat disket itu. Yang tadi saya bilang itu 5/4 floppy yang tipis. Codingnya pakai GW Basic. Nah, ini saya kurang tahu nih yang GW Basic ini apa nih. Kalau Visual Basic saya tahu. Atau pakai dulu Basic, Microsoft Basic kalau nggak salah. Lupa saya nama bahasa pemrograman. Lupa. Pokoknya Pascal. Saya dapat Pascal juga dulu. Pascal, bahasa pemrograman Pascal. Dan game zaman dulu itu nggak ada game secanggih sekarang, udah 4 dimensi.
game-game zaman dulu itu ya masih 2 dimensi. Nah, masih 2 dimensi dulu game zaman dulu. Sekarang kan kalau misal teman-teman ada gamers ini kan udah keren-keren kan grafiknya, tampilannya kan. Dulu mah enggak, jauh banget, masih 2 dimensi banget lah. Ya di base dulu. Borland Delphi juga masih ada yang pakai kok sampai sekarang. Kalau teman-teman mau tahu, Delphi juga, Borland Delphi masih pakai. Saya juga soalnya suka main game juga. Jadi ngebandingin zaman dulu dengan sekarang mah jauh grafiknya. Ada yang gamers juga nggak di sini, teman-teman? Ya lumayan. Game apa, Mas Wildani? Kalau sekarang mobile game sih. Kenapa? Mobile Legend? Mobile game ya banyak. Oh, mobile game. Kalau dulu PC kan. Game PC. Kalau mobile game lebih enak ya. Bisa main di mana aja. Kalau PC, ya nggak mungkin juga kita bawa PC kemana aja kan. Atau laptop lah minimal, main di laptop. Nah, saya nonton orang nge-game YouTube. Ini berarti apa dong? Gamers watcher ya? Game watcher ya? Minecraft, saya nyawer. Gamers juga udah jadi profesi loh sekarang. Penghasilannya juga udah gede-gedean. Kalau jadi gamers profesional ya. Jadi sekarang profesi, kalau zaman saya itu nggak ada, bukan profesi tuh gamers, belum. Sekarang udah jadi profesi. Iya, atlet-atlet e-sport. Benar. Bahkan udah jadi, kalau nggak salah, Asian Games sebelum Asian Games sudah masuk loh, kalau nggak salah. Pertandingan apa di games gitu. Lupa saya apa nama pertandingannya, nama gamenya. Di Asian Games masuk, kalau nggak salah. E-sport ini udah dimasukin. Jadi udah banyak terbuka sih. Kalau teman-teman jago main game ya kira-kira bisa menghasilin ya terusin aja profesinya jadi gamers. Lumayan kan, banyak kan gamers yang udah tajir-tajir, yang kaya-kaya penghasilannya. Daripada capek-capek ngoding. Udah pusing puyeng. Mending main game, udah enak santai nikmatin hobi lagi. Ya kalau jago main game, ada satu game yang teman-teman kuasain, apalagi udah ada kompetisinya itu game, ya nggak salah juga didalami. Gitu. Siapa tahu jadi gamer profesional kan, gede juga penghasilannya. Dibikin mata kuliahnya, waduh. Apa mata kuliahnya? Coba saya tanya sama teman-teman. Kalau ada mata kuliah tentang gamers, apa nama judulnya? Nama mata kuliahnya. Kalau enggak, jadi tester gamer gitu kan. Lihat-lihat, cek-cek bug, ada bug game atau apa gitu. Atau oke, kalau ada lagi nggak nih teman-teman yang mau teman-teman sharing atau apa?
Kalau enggak, ya udah kita sudahin aja, nggak apa-apa. Game metaverse mainnya fisik. Maksudnya fisik gimana nih, Mbak? Kan kita fisik kita tetap di tempat, nggak kemana-mana. Kenapa Mas latihan gamer profesional nggak enak? Boleh sambil ngobrol aja. Waduh, ada NFT nih. Waduh, ikutin banget nih NFT. Nah itu kalau nggak jual-jualan foto tuh kayak si siapa ya, Gojali, Binomo. Waduh, udah masuk Binomo, nanti masuk cryptocurrency lagi nanti nih. Ada yang main cryptocurrency kah di sini, teman-teman? Kayak trader kecil-kecilan gitu-gitu. Itu lumayan juga kalau bisa mah cari duitnya. Oh, tuh ada mining 4 rig lagi. Penuh nggak rignya? Dani, Mas Dani. Satu rig itu nggak salah 12 slot ya? Halo Mas Dani. Yo, iya, penuh nggak? 4 rig berarti 12 kali 4. 48. Lumayan itu. Modalnya gede itu pasti. Masih merintis? Ya, saya kira udah jalan pakai PGA bekas. Ya, kalau bisa sih pakai PGA baru. Beli baru nih, pakai 3 tahun, jual lagi. Gara-gara miner dan saya duit isi nggak sampai-sampai. Ya. Kenapa kemahalan PGA-nya ya? Harganya Mas. Karena gara-gara banyak orang yang nambang, harga PGA naik. RTX 3, saya nggak ngikutin perkembangan sih untuk PGA ini. RTX 3090 itu ya seperti apa, harganya berapa juga saya nggak tahu. Tapi kalau memang yang bagus pasti mahal lah untuk PGA. Karena kan PGA, setahu saya sih untuk cryptocurrency itu, untuk hash-nya itu pakai menggunakan PGA-nya sih, yang hash-nya walaupun di prosesor ada hash, tapi yang dipakai itu hash-nya yang di PGA. Oke, ada lagi kah teman-teman mau di sharing-sharing? Kalau bisa ngobrol dong, saya capek nih baca-bacanya. Silakan ngomong dong, jangan chatting, ya capek juga baca-bacanya. Sharing aja kita di sini. Mining itu kayak gimana ya Pak? Kenapa? Itu yang pada nge-share mining tuh maksudnya kayak gimana sih Pak mining? Mining ya. Mining ya kalau di Indonesia ini ya nambang, kita nambang Mas. Kita nambang yang sekarang ini aja yang lagi tren-trennya orang nambang-nambang cryptocurrency. Gitu. Jadi benar-benar kita nambang di internet cryptocurrency-nya Mas. Nanti cryptocurrency-nya itu bisa kita convert ke mata uang, misalnya rupiah bisa, ke USD bisa, kita jual gitu kan, hasil tambangnya. Token ASICS punya si itu tuh artis itu ya.
Yang ditambang apaan dong? Cryptocurrency-nya. Ditambang cryptocurrency-nya. Baru 4 ring. 4 ring mah ada banyak. 48 PGA. Nah, 48 PGA ini PGA bekas apa PGA baru yang spek terbaru atau PGA lama? Oke, ada lagi kah yang mau dibahas? Kalau enggak kita sudahin aja pertemuan kali ini. Kita lanjut di minggu depan ya. Oke, Pak. Terima kasih teman-teman. Selamat malam ya semuanya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam. Selamat malam.